Halo Bu Amel, saya Denis Presenovendi dari XA Absen 7. Saya akan menjelaskan mengenai poster infografi saya tentang virus rabies. Nah, jadi kita mulai dari strukturnya dulu. Virus rabies ini sendiri itu terbentuk dari selubung amplop dengan tonjolan glikoprotein G. Glikoprotein G itu buat apa? Glikoprotein G itu buat dia pas nempel di sel sarafnya. Nah, habis itu di bawah selubung itu ada protein M atau yang bisa disebut protein matrix. Protein matrix itu digunakan untuk menjaga bentuk virus itu sendiri, di mana serta nukleokapsid, jadi bentuknya dijaga, yang berisi RNA dan protein pelindungnya. Materi genetiknya itu berupa RNA untai tunggal negatif yang mengandung 5 gen, yaitu N, P, M, G, dan L. Selanjutnya adalah inang dan penularan virus rabies. Nah, virus rabies ini sendiri dia itu berinang di hewan mamalia atau manusia. Nah, hewan mamalia yang sering digunakan sebagai inang apa? Anjing, terutama yang sering digunakan sebagai inangnya. Seperti yang biasa kita tahu, banyak sekali anjing-anjing yang terinfeksi virus rabies. Tidak semua, namun banyak. Nah, lalu penularannya, virus rabies nih menularnya gimana? Kita gunakan contoh anjing. Mereka menularkan virus rabies melalui kelenjar ludah, kelenjar air liur, di mana saat mereka menggigit terdapat luka di sini yang membuat bolong. Lalu air liur itu akan masuk menempel di sini. Setelah digigit kan biasa ada bekas air liur, lalu menempel di sini. Air liur itu membawa virus rabies ini dan masuk ke dalam bekas luka itu menuju ke sistem saraf. Jadi mereka menularnya itu melalui air liur aslinya. Sedangkan gigit itu gunanya untuk membuat luka bolongan. Nah, berarti kan mencarinya bolongan. Virus ini juga bisa masuk melalui mulut atau hidung. Daerah-daerah yang terbuka seperti itu. Selanjutnya, kalau siklus hidup virus sendiri, tentunya siklus hidup mereka itu dimulai dari masuknya mereka ke dalam sistem saraf. Ya, masuknya itu tadi dari luka, dimasuki oleh kelenjar ludah, virus rabies masuk, terus ditempel di sistem saraf. Nempelnya pakai apa? Nempelnya itu pakai yang tadi ini, glikoprotein G. Glikoprotein G itu nempel di dalam, terus habis itu melepaskan materi-materi genetiknya di dalam sel. Nah, di dalam sel virus itu habis dilepaskan materinya, mereka tuh memperbanyak diri dan memproduksi protein baru. Lalu partikel-partikel virus itu menyebar menuju saraf otak, lalu menuju kelenjar ludah. Kenapa kelenjar ludah juga diserang? Karena agar bisa terus menularkan virus rabies ini. Jadi kita terkena virus rabies jika air liur kita menginfeksi orang lain, maka orang lain juga bisa terkena virus rabies karena air liur kita. Lalu di sini terdapat dampak dan pencegahan dari virus rabies ini. Dampaknya sendiri adalah demam, hilang nafsu makan, takut akan air. Dampak ini tidak akan muncul langsung setelah terinfeksi langsung muncul, tidak, namun ada jangka waktunya. Nah, yang paling unik adalah takut akan air, di mana tubuh kita jika berinteraksi dengan air maka kita akan mengalami seperti tremor atau bergetar. Lalu pencegahannya bisa dimulai dari kita sendiri, yaitu melalui VAR. Apa itu VAR? VAR itu singkatan dari vaksin anti rabies. Jadi kita bisa memvaksin diri kita sendiri agar kita dapat tahan dari virus rabies itu. Lalu yang kedua, cuci bekas luka. Jadi contoh saat kita digigit oleh anjing, kita dapat mencuci bekas luka itu agar meminimalisir kemungkinan terinfeksi virus rabies. Karena kelenjar ludah dari anjing itu dapat kita cuci dengan air bersih dan sabun atau bahan-bahan yang steril seperti alkohol. Nah, selanjutnya kita bisa mulai juga dari hewan juga, di mana kita bisa melakukan vaksin pada hewan-hewan peliharaan kita agar mereka tidak terkena virus rabies dan bisa menularkannya ke hewan-hewan yang lain atau manusia.
Sekian dari saya, terima kasih Bu.